tentang dia di dunia maya itu tidak ada. Rahasia. Dia foto-fotonya nak tahu saya bentuk orang kayak mana sih orang tuh, terus dia kegiatan sosialnya seperti apa, kegiatan di media sosial seperti apa gitu. Saya searching orang itu karena terus kita kan mewawancara nih. Nah, kita mewawancara itu kan otomatis kita harus tahu kan, kita harus dapatkan info-info tambahan tentang dia. Kalau kita dia jujur gitu kan. Nah, saya cari itu orang itu bersih, tak ada satupun, coba bayangkan, bersih data dia tuh di dunia maya tuh, cuman ada nama, tapi saya nggak ada foto, nggak ada apapun. Jadi ini mungkin baik untuk Anda mungkin ya. Nanti kalau ketika melamar pekerjaan, coba tolong ya, semua akun-akun medsos Anda tuh berasihan ya. Nah, kalau ada postingan-postingan yang tidak sopan dan segala macam, dari sekarang mulai itu dihapus-hapus gitu ya. Jangan memposting sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena ketika Anda wawancara itu kan dilihat gitu. Terus satu lagi, kalau Anda sering punya akun GitHub, kadang-kadang kalau programmer itu orang yang wawancara tinggal cari di situ aja tuh. Kalau Anda sesumbar gitu ya, ngomong saya pandai ini, saya hebat itu gitu ya. Nah, pasnya carinya ada nama Anda pernah ada kontribusi. Nah, jadi mulai dari sekarang nih kan nanti mau mencari kerja nih setelah tamat gitu ya. Nah, coba diansur-ansur CV-nya dari sekarang. CV isi dengan yang baik-baik ya. Nah, jadi ketika nanti ada wawancara kerja, mereka mencari nama Anda di dunia maya tersebut, yang keluar tuh hanya yang baik-baik saja ya. Nah, jadi mulai dari sekarang tolonglah di-delete lah hal-hal yang tidak bermanfaat dalam tanda kutip ya, kalau menurut saya tidak bermanfaat itu share-share foto jalan-jalan dan segala macam itu ya. Nah, jadi dalam dunia maya itu memang kita nggak bisa hey wajib ya gunakan nama asli, hey wajib ya ngasih data asli, nggak bisa kita wajibkan seperti itu ya, karena celah-celah kejahatan, kebohongan, ketidakjujuran itu memang terbuka kalau di dunia maya ya. Nah, kemudian ada isu-isu tentang e-commerce. Nah, ini kalau e-commerce ya, dulu awal-awal e-commerce merampah Indonesia, banyak juga yang percaya gitu ya. Gimana tuh saya transfer uang, terus uang saya nanti kalau barang yang nggak datang gimana gitu. Dulu awal-awal pernah ada loh terjadi seperti itu. Nah, cuman kesininya ya makin hari semakin dibenahi e-commerce di Indonesia. Jadi Anda bayar produk. Nah, kalau kita bayar, Anda belanja di Shopee misalnya. Belanja di Shopee, kemudian uang transfer misalnya 1 juta. Itu 1 juta itu di Shopee atau langsung dikasih ke si pembeli? Ke penjual. Di Shopee-nya, Bu. Di Shopee-nya, Bu. Disimpan dulu sama orang Shopee. Ya, kenapa disimpan dulu sama orang Shopee, Bu? Supaya ketika barang itu sudah sampai dan sesuai dengan yang diinginkan oleh customer, baru uangnya dikirim ke si penjual, ya kan? Nah, itu untuk untuk trust-nya kita ke platform e-commerce tersebut. Kalau langsung ditransfer uang yang barang yang nggak dikirim atau tidak sesuai, nanti susah lagi mintanya. Nah, itu kenapa Shopee bisa besar seperti itu. Coba Anda hitung transaksi Shopee per detik. Ya, nanti uangnya baru dikirimkannya 3 hari paling cepat kan kalau dekat alamatnya. 7 hari bisa 7 hari, Bu, ya kan? Nah, uang tuh diputar sama orang Shopee itu. Jadi ibaratnya Anda bersedekah tuh sama orang-orang e-commerce itu. Ya, tapi ya gimana, Bu? Trennya itu juga sekarang, Bu. Ya, nggak apa-apa, kita nikmati, ya. Nah, kemudian ada pelanggaran haki. Nah, ini payah ya kalau di Indonesia nih, illegal software ini, cracking ini ya tutup mata kita jadinya ya. Padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan etika kita sebagai profesional di bidang IT. Ya. Ya gimana ya? Sebentar, ini mau dipakai ya? Oh, sorry, lain Zoom-nya. Nah, jadi kalau kita melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seseorang, sebenarnya gini, ini saya karena ngajar mata kuliah ini, saya harus memberitahu Anda seperti itu ya gitu. Coba bayangkan satu buah software yang kita crack itu, kira-kira dia listing programnya ada jutaan atau ada berapa puluh juta mungkin, atau berapa puluh ribu, ratus ribu gitu, berapa baris program untuk membuat sebuah software itu jadi seperti yang kita pakai saat ini. Ya, berapa effort yang mereka keluarkan, berapa tim yang mereka keluarkan. Ya, sama kayak Zoom ini nih. Dulu waktu awal-awal COVID, kita belum ada anggaran untuk beli Zoom. Jadilah jurusan beli Zoom yang 50.000 itu.
Dan alhamdulillah sampai sekarang enggak mati-mati dia gitu ya. Nah, setelah ada anggarannya kita beli. Jadi yang dipakai ini yang asli ya, yang asli. Bayarnya pakai dolar. Ya. Nah, kita menghargai hasil kerja dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengcrack, kita mengcopy pastikan sebuah software, di-share, digunakan oleh banyak orang gitu. Nah, tapi ada juga kayak Oracle. Dia kalau misalnya untuk pendidikan, dia kasih diskon gitu. Kalau nggak salah saya hanya 30% yang dibayar kalau nggak salah. Ya di diskonkan ya, tapi nggak gratis juga. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada ikatan nih. Nah, saya juga baru tahu setelah ngajar mata kuliah ini. Ada ternyata ikatan profesi komputer dan informatika didirikan tahun 74. Nah, cuman nggak terlalu berbunyi, Bu, gitu ya. Karena memang mungkin ngurusin profesional IT ini susah gitu, karena nggak nemu gitu. Nih, saya mau diskusi dengan Anda nih. Kira-kira nih, profesional IT ini lebih suka terlihat atau tak terlihat? Lebih suka terlihat atau tersembunyi? Atau bersembunyi? Ya. Menurut saya terlihat, Bu. Kalau Razak mau terlihat, ini ada yang mau tersembunyi, Bu, gitu ya. Jadi nggak perlu pula orang tahu saya ini jago ngehack, Bu, misalnya gitu ya. Nanti ditangkap Pak polisi, Bu. Atau jago program atau ngoding dan segala macam. Karena sekarang dengan adanya internet ini, kita bisa berada dimanapun dan kita bisa bekerja dimanapun, kan? Iya kan? Kalau dulu kalau mau bikin aplikasi gitu harus cari orangnya dulu, tolong dong buatkan ini gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada di dunia maya itu kan. Mau bikin aplikasi tentang apa, nanti tinggal transfer uang berapa, nanti software-nya dikirim. Nah, luar biasa. Dulu pernah ada tuh calon dosen, ada dia orang Mesir dulu, pernah datang ke sini kita tahun berapa ya, lupa saya. Pokoknya sebelum Covid lah. Jadi dia mencari, ketika itu Mesir sedang bergejolak, tahun berapa itu ya? Ada tuh Mesir sedang bukan Mesir, Syria ya, pokoknya tetangganya sedang bergejolak. Jadi dia khawatir nanti keluarganya kenapa-napa di sana. Nah, jadi dia mau bekerja di sini, sayangnya dia masih S1. Kalau di kita kan enggak boleh dosen S1 kan. Dah ternyata dia itu kerjanya di Amerika Serikat coba. Jadi dia tuh dapat uangnya itu dolar Amerika. Dia putar-putar aja seluruh dunia tuh, kemana-mana dia jalan-jalan aja gitu. Ternyata kerjanya itu banyak PT-nya, ya. Jadi jangan kaget kalau nanti punya tetangga rumahnya bagus, mobilnya bagus. Ini enggak ada pernah keluar rumah loh, Bu. Di mana kerajo, Bu? Jangan seuzon pula. Ya, Anda kan seuzon pun nomor 1 kan. Ya, Nak. Ternyata dia kerjanya tersembunyi tadi seperti yang siapa tadi bilang, Ananda ya tadi bilangnya. Dia tidak tampak, enggak seperti Razak dia. Ya. Nah, terkait tentang e-commerce ini, saya ingin Anda, siapa yang sudah pernah baca Undang-Undang ITE? Jujur. Siapa yang sudah pernah baca Undang-Undang ITE? Belum. Nih orang komputer, nih orang teknik komputer. Sudah, Bu. Baca sudah paham Razak. Kalau ada yang tanya, kalau saya lakukan ini nanti saya dihukum nggak gitu? Bisa Razak jawab? Nggak semuanya sih, Bu, gitu. Nggak Cuman semuanya. baca sekilas waktu itu untuk tugas KI nggak salah, Bu. Sekarang saya suruh Anda membaca lagi sekilas, ya. Cara membaca sekilasnya gimana, Bu? Saya kasih tugas, Anda baca Undang-Undang ITE. Bagaimana saya yakin bahwa Anda membacanya? Karena kalau dikirim email kan, ya iya Undang-Undang ITE itu kebentuk itunya, Bu. Mau Razak yang ngirim, mau Arif yang ngirim, mau Dimas yang mengirim, pasti sama kan? Kalau diketik, Bu, tinggal copy paste kan. Nah, saya ingin Anda mencatatnya, tuliskan Undang-Undang ITE tersebut, nanti kumpulkannya pas UAS. Ya, boleh dikumpulkan dari sekarang kalau siap boleh. Bu, cara pengumpulannya bagaimana, Bu? Nah, karena kita online, boleh Anda foto. Ya, boleh foto apa yang Anda tulis itu, atau kalau yang di kampus boleh lihatkan ke Ibu nanti. Ya, kan ada juga nih yang beredar di kampus nih. Nah, boleh. Tapi saya ingin Anda tulis supaya saya yakin bahwa Anda baca Undang-Undang ITE itu. Ya, karena nggak lucu juga kan kita orang teknik komputer dan Undang-Undang ITE itu memang terkait dengan transaksi elektronik di Indonesia gitu ya. Apa hukumannya? Terus kalau misalnya nulis sesuatu yang pencemaran nama baik dan segala macamnya itu, ya itu ada di sana diatur semuanya.
Nah, ini ada etika programmer ya. Ini salah satu aja nih saya contohkan. Tidak boleh mendistribusikan malware. Tidak boleh. Ini banyak nih pelakunya nih. Banyak sekali nih yang nomor 2 nih. Banyak sekali programmer itu sengaja, ya, memang sengaja dia membuat codingnya itu tidak sulit dibaca orang lain. Ya, nah misalnya kayak OOP. Saya pernah cerita juga kan di mata kuliah RPL dulu kan. Ada teman saya yang kalau object oriented programming yang dia buat itu tuh dia akan gunakan nama keluarga dia gitu. Jadi kan kita nggak ngerti ranji keluarga dia kan. Dia yang inheritance, yang parent child-nya itu tuh dia gunakannya nama adiknya, nama tantenya, nama sepupunya gitu. Nah kita kan nggak ngerti jadinya, jadi susah kita membacanya. Ya, nah itu banyak itu programmer melakukan itu. Ya, kenapa dia lakukan itu, Bu? Kenapa sih programmer ingin codingnya tidak terbaca? Kenapa kira-kira? Agar dia hanya ke dia saja orang minta memperbaiki, Bu. Jadi Itu. dia lagi yang dipakai. Ya, betul. Jadi hanya ke dia juga, Bu. Kalau ada error dia lagi yang dipanggil. Kalau ada apa-apa nanti dia lagi yang dipanggil. Terus satu lagi, kalau dia kerja dalam tim, si Pak Bos akan tidak enak hati kalau mau memecat dia kan? Iya kan, kalau dia dipecat, walah, orang yang menggantikan dia harus bikin program ulang. Karena nggak bisa dibaca programnya, Bu. Nggak ngerti. Ya, nah itu jangan dilakukan. Itu etika profesi kita. Kita kan sudah dibayar, kita sudah digaji. Nah, itu pula kalau orang IT nih, dia bekerja tapi jejak pekerjaannya itu ada. Ya, kalau kita bikin gedung, gedungnya kan kita tinggal kan, nggak bisa kan si pengembang si developer gedung itu dibawanya gedung itu separuh, bisa nggak? Ada caranya Bu gitu. Atau bikin jembatan, dibawanya tiangnya agak 3 misalnya, bisa nggak? Itu patah jembatannya Bu gitu ya. Nah kalau kita proyek IT bisa kan? Bahkan 100% kita bawa kan? Iya enggak? Codingnya kita bawa 100% kan? Nah, kita lah dibayar deh orang tua. Codingnya memang ada di kita, Bu, gitu. Nah, jadi etika itu perlu dijaga. Nah, kemudian juga ada nih, nanti ini baca nih yang lain ya. Ini dia yang perlunya. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek didanai oleh pihak kedua. Jadi misalnya nih, Anda punya proyek misalnya yang gampang lah, proyek akademik. Nah, Anda misalnya dibayar didanai oleh orang UNAN misalnya proyeknya. Nah, di saat yang bersamaan UNP juga mau bikin proyek yang sama. Terus Anda mencari keuntungan pula di dalam situ. Tidak apa-apa mencari keuntungan, tapi jangan melakukan hal-hal yang di luar etika yang berlaku gitu. Anda copy pastekan programnya ke sana. Itu tidak boleh itu. Ya, jadi memang etika ini memang kembali lagi ke hati kita masing-masing ya. Ya, nah ini juga nih, tidak boleh menerima dana tambahan. Ada juga orang tuh, dia kerja di proyek A, digaji sama proyek A. Ketika mengerjakan proyek A, nah dia kan sudah dibayar nih, jam kerjanya kan dibayar. Ternyata ngerjain proyek yang lain. Nah, jadi dapat duonya dalam satu waktu. Nah, itu juga jangan dilakukan. Ya, kalau Anda di hire-nya memang per jam, lakukanlah ketika bekerja itu hanya itu saja yang Anda kerjakan. Jangan pula proyek yang B pula yang Anda kerjakan ketika Anda dibayar jamnya oleh si proyek A. Ya. Nah, ini juga nggak boleh nih, menjatuhkan programmer yang lain. Nah, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan ya. Kita misalnya dapat proyek, misalnya sistem kepegawaian gitu. Terus Anda bocorkan database kepegawaiannya itu. Anda kasih tahu orang ini alamatnya di mana, kemudian nomor KTP-nya atau di screenshot. Nah, sekarang KTP hati-hati ya. Balik lagi ke pinjol tadi. Jangan pernah men-screenshotkan KTP Anda ke siapapun. Ya. Karena KTP itu bisa dipakai. Ya, kemudian nomor telepon juga nih, email. Pernah nggak ditelepon orang yang nggak dikenal? Terus nawarin ini, nawarin itu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Apa itu? Mita ya barusan ya? Mita, Ya, pernah ditelepon apa Mita? Waktu itu kayak hadiah dari Shopee gitu, Bu. Katanya menang hadiah. Terus juga pernah ditawarin kayak asuransi gitu, Bu. Dari mana dia dapat nomor kita kan? Kalau dia acak, yang salutnya adalah dia bilang, selamat pagi Bu Rahmi, katanya kan, kenal ya Jawa mah, gitu kan dia Mita ya? Udah tahu dia nama kita siapa? Iya kan? Iya, Bu. Kalau zaman dulu kan ada juga yang ngirim SMS acak gitu kan?
tapi nggak pakai nama gitu. Nah, sekarang udah pakai nama, Bu. Udah bilang dia Ibu Rahmi gitu. Berarti bocor kan datanya kan? Saya juga pernah ditawari asuransi dulu tuh. Ternyata data saya di satu bank gitu ya. Jadi asuransi ini anak perusahaan sebuah bank X misalnya, jangan sebutin namanya ya. Nanti pencemaran nama baik saya. Jadi bank X ini punya anak perusahaan yang mengurusi tentang asuransi. Ternyata data nasabah bank X ini semuanya dikasih ke anak perusahaan itu. Jadilah saya diteleponi sama orang asuransi itu. Ya. Nah, kita jangan melakukan hal seperti itu ya. Ya. Anda dapat proyek kepegawaian terus Anda share informasi kepegawaian pada perusahaan itu. Ya. Tidak boleh memberitahukan masalah keuangan kepada pekerja. Ya, misalnya dia mau bangkrut dan kasih tahu pekerjaannya, resign pekerjaannya semua nanti ya. Nah, ya. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan ilmu komputer. Nah, ini ada model dia nih. Nah, jadi di Asia Tenggara ya, itu ada model search C-nya 2 kali ya. Nah, ini adalah sebuah ikatan. Nah, tadi kan apa tadi? IPKIN ya. IPKIN ini di Indonesia. Nah, search ini di Asia ya. Asia Southeast Asia ya. S ini salah, enak pakai T harusnya nak. Ya. Nah, itu ada beberapa negara yang terlibat di dalamnya. Ya, nah dia membagi tingkatan pekerjaan. Ya, nah ini ada profesi IT itu dibagi-baginya. Ini ada bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian nanti ada instrukturnya. Nah ini ada sistem development di sini di bagian sini nih. Ya, kalau kita pengembang software, nah kita ke sini nih. Ada programmernya, ada project manajernya, ada analisnya ya dan segala macamnya. Kemudian ini untuk support. Ya, untuk support IT, misalnya bagian hardware-nya, bagian jaringannya misalnya, atau ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunaknya ini bagian sini ya. Jadi dibaginya. Nah, pelanggaran kode etik profesi IT ini kenapa sih terjadi gitu? Nah, karena tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Nah, karena tadi itu anonymous nggak tahu nih bahwa Razak ini ternyata hacker, nah, nggak tahu tetangga sebelah gitu ya. Ya, jadi nggak bisa masyarakat tuh mengawasi karena susah. Kalau profesi yang lain itu gampang pengawasannya. Misalnya dokter, misalnya dokter melakukan malpraktek. Nah, itu gampang kan ketahuannya kan? Si pasien merasa dirugikan, nanti dilaporkan ke ID. Nah, itu pengawasan masyarakat ada. Kemudian advokat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kode etik, dia bisa dilaporkan juga gitu. Nah, kalau IT ini kan memang susah masyarakat itu mengawasi. Karena anonymous ya. Anda ada acara KKN jam 10 ya? Iya, Bu. Ya, sebentar lagi ya, 5 menit ya. Kan pertama itu kan otot sih Pak Ujang baru tuh ya. Ya, sedikit lagi habis slide-nya. Nah, organisasi. Nah, selain di anonymous, di IPKIN tadi juga tidak jelas ya. Tidak tahu masyarakat ini mengadunya ke siapa. Paling-paling masyarakat ini ngadu ke Pak Polisi aja nanti kan kalau dicurangi softwarenya nanti kan. Nah, kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik kita. Ya, nggak ada sosialisasi. Nah, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari kita. Ya, nah, jadi itu tadi karena anonymous, Bu. Ya, nah, jadi masih banyak profesional IT ini berpikir singkat, pendek pikirannya. Misalnya melakukan kecurangan pada satu proyek. Nah, ada Bu, banyak proyek yang lain ya Bu. Nah, banyak mikirnya seperti itu. Ya, kemudian ngehack gitu ya. Dia hebat bersembunyi Bu. Enggak aja tertangkap sama Pak Polisi tuh Bu. Ya, nah jadi memang apapun yang kita lakukan kembalikan ke hati. Kalau hati bilang tidak ya jangan dilakukan. Ya, tapi hati kalau bilang tidak Bu, tapi akar rajin deh Bu gitu ya. Ya, jadi dijaga profesinya, etika profesinya. Ya, habis slide-nya. Oke, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Izin, Bu. Ya, silakan Razak. Oh, tadi kan Ibu ada menanyakan tentang pendapat kami, itu tuh profesional etik nih harus sembunyi atau terbuka, Bu. Dan Razak memilih tadi terbuka. Maksud Razak tadi terbuka ini bagian dari pengawasannya, Bu, atau bagian dari supervisornya, Bu, bukan dari ke personalnya. Karena itu Razak mengasih jawaban itu tuh terbuka, Bu. Kalau untuk dari segi pribadi seorang pekerja gitu,
saya juga lebih setuju kepada teman-teman yang menjawab kalau bisa profesionalitas itu tuh dibuktikan dari hasil pekerjaan saja, bukan sesuatu yang benar-benar dilihatkan atau sengaja dilihatkan, Bu. Terus Oke. Reza ingin bertanya ke bagian manajemen profesionalitas ini nih, itu kan tadi Ibu ada nyebutkan contoh badannya kan, Bu. Ya, Ada kemungkinan nggak kalau dari kami yang kuliah ini kalau sudah tamat besok gitu kan atau beberapa tahun setelah itu tuh bisa berkontribusi di situ gitu atau bekerja di sana gitu. Bagaimana menurut Ibu? oke Terima kasih. Razak. Oke, terima kasih Razak pertanyaannya. Jadi yang tadi tidak mau terbuka ya, ditunjukkan dengan hasil saja gitu ya, profesional ditunjukkan dengan hasil pekerjaan gitu ya. Yang pertama tadi ya Razak ya. Oke, nah kemudian yang kedua, Bu, boleh nggak Bu nanti kami bergabung di sana? Ya boleh lah. Ya, kalau kita tergabung ke dalam sebuah perkumpulan ataupun ikatan ataupun himpunan, yang pertama itu adalah informasi-informasi yang up to date itu kita akan dapat, itu kita akan peroleh. Kemudian misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita akan mendapatkan semacam apa ya? Sama lah kayak Anda masuk himpunan. Ya, hima mahasiswa gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita berkumpul dengan sesama profesi kita, nah proyek-proyek juga akan jalan di sana nanti itu, ya. Ada proyek nih, saya nggak ke-handle lagi nih, tolong dong siapa yang berminat. Nah, kayak gitu-gitu akan di-share, ya. Ikatan, makanya ikatan perhimpunan, makanya banyak-banyak kan ininya rekan Anda ya, banyak-banyak kan silaturahmi gitu ya. Mulai dari sekarang banyak-banyak kan kawan, ya. Nah, ikut himpunan, ikut ikatan tuh boleh, ya. Nah, cuman saya kalau ditanya, Bu Rahmi ikut nggak Bu? Saya memang nggak tahu gitu ya, jadi belum ikut. Yang saya ikuti itu adalah yang Aptikom itu. Aptikom itu kan memang memang terkait dengan profesi dosen, ya. Nah, kalau yang IPKIN tadi itu Razak lebih luas Razak, tidak hanya dosen saja isinya. Ya, jadi lebih luas. Jadi mereka IT, semua yang terkait dengan IT itu ada di IPKIN itu. Kalau kami para dosen itu asosiasi profesinya itu di Aptikom. Ya. Nah, IEEE juga, saya juga member IEEE. Ketika kita member IEEE, kita akan dapatkan informasi-informasi terkait dengan dunia komputer gitu. Nah, akan di email tuh rutin dia akan email kita. Nah, tapi setiap ada manfaat pasti ada cost-nya Razak. Jadi kalau kita tergabung dalam sebuah ikatan itu biasanya biaya tahunannya ada. Kalau Aptikom masih rupiah mainnya karena memang Indonesia ya. Kalau IEEE sama ACM itu dolar mainnya. Ya, tapi ini juga enaknya kalau di dosen itu kan mereka di bagian akademik. Jadi biasanya banyak diskon biasanya. Ya, misalnya kalau orang umum bayarnya sekian, kalau lecturer bayarnya sekian, nah kayak gitu. Ya. Jadi adalah karena mungkin mereka berpikir kalau dosen kan ilmunya di-share juga ke orang lain gitu. Makanya kadang-kadang dikasih diskon, beberapa sering sih dikasih diskon. Ya. Terus yang bayar juga bukan saya gitu, yang bayar fakultas. Ya. Jadi kalau Razak nanti kerja di perusahaan mana gitu, nanti ikut-ikut ikatan atau persatuan apa-apa segala macam itu nanti perusahaan yang biasanya menanggung biayanya. Karena ikut